Untuk lebih lanjut, saksikan terus video kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Lesmana. Saya akan menjelaskan program login. Oke. Jadi program login ini pertama saya memasukkan nilai variabel Yogi untuk username-nya dan password-nya 12345. Oke, setelah itu saya tambahkan lagi variabel username dan membuat prompt untuk nanti ditampilkan langsung di output. Begitu juga password-nya. Untuk logikanya, logika login ini saya menambahkan if, yang mana if ini artinya jika username nanti sama dengan nilai username yang saya buat, Yogi, dan password sama dengan nilai password yang saya buat, 12345, maka akan tampil login berhasil dan menampilkan menu utamanya yang berisi programnya. Oke. Lalu sebelum di program ini saya menambahkan fungsi menu, main menu, di mana fungsi main menu ini gunanya nanti ketika program selesai, seperti contohnya kubus, setelah selesai nanti akan menampilkan kembali ke menu utamanya. Jadi gunanya main menu ini, kita tidak capek-capek lagi login ulang memasukkan username. Jadi dia nanti ketika selesai program akan langsung tampil menu utama. Oke, adapun menunya seperti yang di layar ini. Yang pertama, program bangun ruang, isinya kubus, balok, bola, dan limas. Dan yang kedua, program kalkulator sederhana yang berisi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan pemangkatan. Oke. Setelah itu, saya tambahkan di logika di menu program ini memakai switch case. Jadi LED pilihan ini dan prompt ini nanti akan tampil di output untuk memilih salah satu menu ini yang diminta oleh penggunanya. Oke, untuk case yang pertama saya buat angka 1 kubus, yang berarti untuk ketika nanti pengguna membuat angka 1 maka akan ke program kubus. Oke, begitu juga yang lainnya, 2 ke balok, 3 ke bola, 4 ke limas, dan A nanti ke penjumlahan, B pengurangan, C pembagian, D perkalian, dan E pemangkatan. Lalu saya tambahkan lagi 0. Ketika nanti pengguna membuat 0 maka akan keluar dari program. Oke. Ketika keluar nanti di output akan muncul terima kasih telah menggunakan program kami. Lalu default ini berguna untuk ketika nanti pengguna memasukkan yang tidak ada pada menu, maka akan keluar maaf pilihan program tidak tersedia. Seperti contohnya yang tidak ada di sini 5, maka nanti akan muncul maaf pilihan program tidak tersedia. Oke, setelah itu masuk ke fungsinya, di mana fungsi ini saya memanggil variabel kubus tadi yang saya buat di Bitcache dan saya isi selamat datang di program kubus, lalu saya isi programnya. Begitu juga yang lainnya, seperti balok, bola, dan limas, dan yang lainnya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pemangkatan. Jadi yang paling bawah ini LC ini nanti ketika nanti login salah dalam memasukkan variabel yang saya buat tadi, maka akan muncul username dan password salah. Oke. Nanti ini program bangun ruang dan kalkulator ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Di sini saya menjelaskan login dan menu-menunya. Oke, kita coba. Jadi nanti ketika username itu dimasukkan tidak sesuai dengan yang saya input, maka akan muncul username dan password salah. Oke, kita run ulang. Dan ketika nanti benar sesuai dengan yang input saya masukkan, maka login berhasil. Lalu muncul menu utamanya. Oke, kita coba salah satu
program ini. Kita coba bola. Kita ketik 3. Maka akan memanggil program bola. Selamat datang di program bola. Kita masukkan jari-jari, kita contohkan 13. Maka akan keluar volume bangun ruang bola jika Pi 22/7 adalah 9206,48. Oke, ketika program selesai, maka akan kembali ke menu utamanya. Kita coba di program kalkulator sederhana. Contohnya pengurangan, kita ketik B. Maka akan ke program pengurangan. Kita masukkan angka 10. Saya contohkan saja. Dan angka keduanya 5. Yang berarti ini 10 dikurang 5. Maka hasilnya 5. Dan kembali lagi ke menunya. Jadi ketika kita ketik tadi yang default ini, gunanya seperti ini. Ketika pengguna mengetik tidak ada pada menu utama, seperti 5. 5 ini kan tidak ada di menu utama. Kita buat, maka keluar maaf pilihan program tidak tersedia. Oke. Dan untuk tadi angka 0, maka konsol akan keluar dari program dan mengucapkan terima kasih telah menggunakan program kami. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan untuk program-program seperti kubus, balok, limas, dan penjumlahan ini. Nanti akan disampaikan oleh teman saya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Pratama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Yogi, yang dimana saya akan menjelaskan program bangun ruang yaitu kubus. Yang pertama, memasukkan fungsi yaitu volume bangun ruang kubus yang berisi sisi. Setelah itu, kami memasukkan rumus kubus dengan menambahkan variabel LED volume bangun ruang kubus, yang dimana volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Lalu menambahkan return, yang dimana return ini memberikan eksekusi pada fungsi, memberhentikan eksekusi pada fungsi. Setelah itu kami deklarasikan modul, lalu kami juga menambahkan variabel S dan kami menggunakan first float agar pengguna bisa memasukkan input angka yang di output. Setelah itu kami menambahkan variabel rumus yang dimana F sama dengan sisi kali sisi kali sisi yang akan nantinya dieksekusi oleh program. Kemudian yang terakhir kami menambahkan close lock volume bangun ruang kubus untuk menambahkan hasil dari eksekusi program. Contohnya seperti ini, saya memasukkan angka 1, saya memasukkan angka 20. Dan hasil volume bangun ruang kubus adalah 8.000. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijahar Bintang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Denny. Yang dimana saya akan menjelaskan program bangun ruang yaitu bola. Pertama, kami memasukkan fungsi yaitu volume bangun ruang yang berisi P dan R. Setelah itu kami memasukkan rumus bola dengan menambahkan variabel LED, volume dengan bangun ruang bola, V sama dengan 4/3 kali P kali R pangkat 3. Lalu return untuk memberhentikan eksekusi pada fungsi yang kami tambahkan. Setelah itu kami deklarasikan modul untuk input dari pengguna. Setelah itu kami menambahkan variabel R dan P, yaitu 22/7. Kami menggunakan parse float pada R agar pengguna bisa memasukkan input angkat di halaman output. Lalu kami menambahkan output, kami menambahkan variabel rumus V sama dengan 4/3 kali P kali R pangkat 3. Kemudian yang terakhir, kami menambahkan console log volume bangun ruang bola jika P sama dengan 22/7 adalah variabel volume yang telah kami buat tadi untuk menampilkan hasil. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan. Saya akan mengetik 3. Lalu saya masukkan jari-jari bola 15.
dan hasilnya adalah volume bangun ruang bola jika Pi 22/7 adalah 14.142,86. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan volume bangun ruang limas, yaitu saya akan masukkan function volume bangun ruang limas yang rumusnya adalah 1/3 kali LA kali T, luas alas. Selanjutnya saya akan melanjutkan memasukkan return volume bangun ruang limas, dan deklarasinya akan diinput dari pengguna. Inputnya adalah panjang, lebar, dan tinggi dari pengguna. Dan saya akan masukkan LED luas alas dan LED tinggi. Lalu saya akan menghitung volume limas, yaitu saya akan memasukkan LED volume sama dengan V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Dan tampilkan hasil console log di output. Lalu saya akan memasukkan contoh, yaitu saya akan masukkan 4 itu adalah limas, dan saya akan masukkan luas limas 20. Lalu saya akan masukkan tinggi limas 25. Lalu hasil dari tersebut volume bangun ruang limas adalah 166,67. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari Hasibuan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Bintang, yang dimana saya akan menjelaskan program kalkulator sederhana, yaitu penjumlahan. Pertama, tema kami membuat fungsi tambah yang berisi angka 1 dan angka 2. Setelah itu, kami menambahkan return angka 1 ditambah angka 2. Jadi, return ini berguna untuk mengeksekusi angka 1 ditambah angka 2, yang nantinya angka ini diinput oleh pengguna. Setelah itu, kami menambahkan variabel angka 1 dan angka 2, lalu sama dengan per slot untuk mendapatkan output input dari pengguna yang nantinya akan keluar di halaman output. Lalu, setelah itu, kami memanggil fungsi tambah dan menampilkan hasilnya dengan variabel var. Hasil sama dengan ditambah yang berisi angka 1, angka 2, dan yang terakhir kami membuat console. Hasil penjumlahan, yaitu hasil dari variabel yang kami buat tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program pengurangan. Jadi, program pengurangan ini sama seperti program penjumlahan, hanya beda di returnnya saja. Kami di sini membuat return angka 1 dikurang angka 2, jadi return ini akan mengeksekusi angka 1 dikurang angka 2, yang nantinya angka ini diinput oleh pengguna. Contoh hasil program pengurangan. Saya mengetikkan B, angka pertama saya masukkan. Jadi hasilnya seperti ini. Saya mengetikkan A, lalu membuat angka 10 untuk angka pertama. Angka kedua saya buat angka 10. Dan ini hasil penjumlahannya. Contoh dari hasil program pengurangan. Saya mengetikkan B. Angka pertama saya buat 20. Dan angka 2 saya masukkan 7. Dan hasil pengurangannya 13. Ini hasil penjelasan saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hasibuan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Maya Sari Hasibuan, yang dimana saya akan menjelaskan program kalkulator sederhana, yaitu pembagian. Pertama-tama kami akan membuat fungsi pembagian yang berisi angka 1 dan angka 2. Setelah itu kami menambahkan return angka 1 dibagi angka 2. Jadi return ini berguna untuk mengeksekusi angka 1 dibagi angka 2.
yang nantinya angka 1 ini diinput oleh pengguna. Setelah itu, kami menambahkan variabel angka 1 dan angka 2, lalu sama dengan slot untuk mendapatkan input dari pengguna yang nantinya akan keluar dari halaman output. Lalu setelah itu kami membuat variabel hasil sama dengan fungsi yang kami tambahkan tadi, yaitu pembagian angka 1 dan angka 2. Dan yang terakhir kami mempunyai konsol log hasil pembagian, yaitu hasil dari variabel yang kami buat tadi. Seperti ini. Baca. Iya. Kejar lebih mak. Sama template-nya kata-katanya. Wei. Iya kan? Kan sudah beber itu dia akan langsung bersiapnya aku siap gitu. Jangan lagi nama-nama. Masukkan huruf C. Kalau pulang lagi. Angka pertama yaitu 30. Aku kata bapak udah gitu. Kalau nggak tidur di rantai petang mereka barang. Angka kedua Iya. 5. Aktif aja nggak kita? Belum subuh. Aku 5. Aku bebas aja. Tapi mengalir kan. Sebuah aja lah kalian. Dia boy. Dan hasil pembagiannya adalah 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan program perkalian. Jadi program perkalian ini sama seperti program pembagian, hanya beda di return-nya saja. Kami di sini membuat return angka 1 dan angka 2. Jadi return ini akan mengeksekusi angka 1 dikali angka 2, yang nantinya angka ini akan diinput oleh pengguna. Contohnya, Ini loh penjembaran. masukkan huruf D. Angka pertama 30. Angka kedua 15. Dan hasil perkaliannya 450. Cukup sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arif. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Aisyah Hasibuan, yang dimana saya akan menjelaskan program kalkulator sederhana, yaitu pemangkatan. Pertama-tama kami membuat fungsi perpangkatan yang berisi angka dan pangkat. Setelah itu, kami menambahkan dan return max POW berisi angka dan pangkat. Jadi return max POW ini berguna untuk mengeksekusi angka dan angka yang akan dipangkatkan, yang nantinya angka ini diinput oleh pengguna. Setelah itu, kami menambahkan variabel angka dan pangkat, lalu sama dengan parcel load untuk mendapatkan input dari pengguna yang nantinya akan keluar di halaman input. Lalu saya akan keluar di halaman output. Lalu setelah itu kami membuat variabel hasil sama dengan hasil. Fungsi yang kami tambahkan tadi yaitu perpangkatan, angka, dan pangkat. Dan yang terakhir kami membuat hasil perpangkatan, yaitu hasil dari variabel yang kami buat tadi. Contohnya seperti ini, ketik E untuk program pemangkatan. Masukkan angka 23. Ini saya akan melanjutkan Pangkat 2. Pangkat 2. Iya. Pangkat 2. Udah. Hasilnya perpangkatan 529. Cukup sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Mungkin ini saja yang bisa kelompok kami jelaskan mengenai program login dan menu-menu programnya. Jadi kalau ada entah kata-kata yang salah dalam perucapannya, kami mohon maaf karena kami juga sama-sama masih belajar di sini. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.